Alright guys, jam 1:30 siang, saya akan menjawab pertanyaan seperti ini. Pak Eko, saya lihat di Udemy RWID itu nggak ada JavaScript, nggak ada Laravel, nggak ada blockchain. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa ada member RWID yang menguasai Laravel, bukan, ada member RWID yang nambus remote work, padahal yang dia kuasai adalah Laravel, blockchain, dan JavaScript. Bahkan juga machine learning. Kenapa bisa seperti itu? Satu hal yang harus kalian pahami, RWID itu tidak seperti cara belajar konvensional di mana RWID meletakkan diri sebagai satu-satunya sumber ilmu atau satu-satunya guru. RWID adalah memiliki fungsi dua hal sebagai guru dan mentor. Dua hal ini berbeda, sangat berbeda. Mostly kalian kalau secara pengajaran konvensional ya, pelajaran sesuai kurikulum SD, SMP, SMA kita sampai sekarang pun, bahkan malah sampai jadi perkuliahan ya, fungsi pengajar itu sebenarnya murni guru aja. Dia tidak berfungsi sebagai mentor. Bedanya apa sih? Beda seperti ini. Kalau kamu ingat pelajaran biologi atau kimia zaman SMA, apa yang kamu ingat? Tentu yang kamu ingat adalah masuk kelas, kemudian duduk rapi, dan mendengarkan guru selama 2 jam memberikan semua ilmunya tentang kimia atau biologi. Kamu nggak akan pernah bisa belajar lebih dari guru, karena guru memegang kendali ilmu yang diajarkan kepadamu. Itu zaman sebelum internet. Tapi di zaman setelah internet, belajar itu sudah sangat liberal, sudah sangat bebas dan nggak masuk akal. Maksudnya seperti ini, kamu bisa, kalau kamu benar-benar menyukai kimia misalnya, kamu bisa nggak peduli apa yang diajarkan gurumu sesuai kurikulumnya, kamu belajar aja semua yang ada di YouTube tentang kimia. Paham? Itu adalah fungsi guru yang sekarang sebenarnya sudah diambil alih oleh YouTube. Fungsi RWID itu tidak hanya guru, tapi adalah mentor. Mentor itu sifatnya adalah berusaha mencari potensi terbaikmu untuk dipush sampai kamu mendapatkan tujuan sesuai yang ditetapkan oleh RWID, yaitu nembus remote work. Contoh seperti ini, kalau kamu sekarang saat ini penguasaannya adalah JavaScript dan Laravel, backendnya kamu pakai Laravel, frontendnya kamu pakai Vue atau React.js, kemudian aku mau gabung RWID ya, supaya dibimbing untuk menembus remote work dengan skillku. Maka jangan jadikan patokan di Udemy nggak ada JavaScript sama Laravel nih. Terus bisa nggak RWID ngebantu saya? Ya jawabannya bisa aja, nggak masalah. Karena studi kasusnya memang sudah banyak terbukti. Mas Yovan itu 2 minggu nembus job blockchain. Mas Riyandi 3 minggu nembus job blockchain. Mas Hanif 3 minggu nembus job Laravel. Padahal di RWID-nya nggak ada. Kok bisa? Nah, itu adalah fungsi mentoring. Fungsi mentoring RWID itu adalah, oke, apapun skill yang kalian kuasai di bidang IT, saya di RWID akan bisa memaksimalkan yang kamu pelajari itu di kantormu yang sekarang agar bisa kamu pakai untuk hunting job remote work. Paham ya? Nah, karena itu sebenarnya mentor itu tidak terlalu populer atau belum terlalu populer untuk secara pendidikan kurikulum kita. Saya kira malah nggak ada sih ya istilah mentor di kurikulum pendidikan kita. Yang ada adalah guru. Padahal ya di zaman sekarang ini harusnya guru itu hanya berfungsi sebagai pemicu dari pendalaman skill tiap-tiap siswa. Ya akhirnya menjadi mentor. Kalau RWID hanya berfungsi sebagai guru, maka ya RWID nggak akan bisa berkembang sampai sekarang ini. Kalau kamu lihat di RWID sekarang ya, di Udemy-nya, itu secara coding yang ada itu baru Python dan data scraping. Sisanya publisher dan internet marketing. Nah, kalau seperti itu ya harusnya RWID nggak akan dong. Teman-teman yang menguasai JavaScript bergabung ke RWID nggak akan ada. Kenapa? Karena di JavaScript-nya nggak ada, belum ada di RWID. Nah, kemudian kalau bertanya kemudian kapan kira-kira ada course-course yang lain
sehingga saya bisa berguru JavaScript di RWID? Maka jawabannya tinggal menunggu waktu aja. Karena saya sedang di RWID itu yang saya susun adalah semua course yang dibangun di RWID itu dibangun oleh member yang dia expert dan dia menembus remote work dengan skill tersebut. Contoh nanti Mas Ferry hunting job scraping, maka Mas Ferry saya delegasikan untuk job membuat course data scraping dengan Python di Udemy. Hal-hal yang selanjutnya juga seperti itu, Mas Riandi. Sedang saya minta untuk ngebangun course blockchain yang akan dipublish di Udemy. Terus seperti itu, Mas Fikri juga nanti kalau udah demus job Laravel, maka akan saya minta untuk membangun course Laravel. Terus seperti itu. Nah, kemudian kalau kamu gabung di RWID, intinya adalah sekali gabung, sekali satu bayar, kamu akan mendapat course selanjutnya free tanpa perlu membayar lagi. Itu perbedaan utamanya. Jadi kamu nggak akan saya minta membayar lagi untuk course-course yang baru. Oke, terima kasih, semoga dipahami. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kalau sebenarnya kamu tuh ingin menguasai JavaScript untuk nembus remote work, saatnya kamu belum menguasai JavaScript, ingin nembus remote work, terus ke RWID gimana? Bisa nggak ke RWID membantu kamu? Atau misalnya gini, kamu sudah melihat teman-teman RWID nembus job blockchain, Mas Yovan, Mas Riandi udah ratusan juta deh, puluhan juta, $4.000 dan seratusan juta per bulan. Terus Pak Eko, aku mau belajar blockchain nih untuk nembus remote work, tapi di RWID nggak ada Udemy-nya. Terus gimana? Ya jangan jadikan RWID sebagai guru di sini, jadikan dia sebagai mentor, yaitu konsultasi ke saya, ke kami tentang cara nembus job blockchain. Terus materi blockchain kamu bisa pelajari dari beberapa hal. Pertama, kamu bisa pelajarin dari teman-teman RWID yang sudah nembus blockchain. Kayak Mas Steve Lukis itu, kita teman-teman RWID itu secara aktif mengupdate Trello masing-masing. Trello itu tool untuk memandu proses belajar. Mereka mengupdate Trello-nya dengan sumber-sumber belajar blockchain. Yang paling bagus tuh yang saya akan jadikan contoh untuk hal ini adalah Mas Steve Lukis. Mas Steve Lukis itu Trello-nya untuk belajar blockchain lengkap banget. Selain itu juga Mas Steve Lukis ngebangun YouTube dan Medium-nya sendiri. Jadi kamu bisa belajar aja dari Trello-nya Mas Steve Lukis kalau kamu pengen belajar tentang blockchain. Nanti kami tentunya akan di-refer ke YouTube. YouTube tuh udah lengkap banget. Contoh untuk NFT, kamu bisa pakai Haslick untuk mempelajari cara ngebangun NFT dan segala hal terkait NFT. Nah, jadi di sini fungsinya RWID sebagai mentor jika di Udemy-nya tidak ada materi belajar yang tersebut. Ini kan bertanya lagi, kalau gitu apa manfaatnya ya aku join RWID? Kan materinya juga ada di situ. Nah, makanya kamu paham satu hal, kamu bisa banget mempelajari segala sesuatu di YouTube, tapi kemudian kamu nggak paham atau strategi ke depan untuk menggunakan yang kamu pelajari itu untuk nembus ke Upwork atau remote.ok.io, gimana caranya? Ini hal yang harus benar-benar kamu pahami. Tapi pertanyaan seperti ini, Mas kok bisa nggak aku nembus remote work tanpa RWID? Ya bisa aja. Saya juga kan nembus remote worknya sendiri kan. Tapi ya gini, fungsi mentor itu adalah membantu kamu jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang saya lakukan saat 11 tahun yang lalu, dan ambil best practice-nya aja. Contoh misalnya Mas Yovan tuh cuma 2 minggu, 8 hari nembus job blockchain. Kalau saya disuruh belajar, kalau kamu saat ini misalnya disuruh belajar blockchain tanpa mentor RWID, kemungkinan kamu butuh waktu yang lebih lama lagi karena teknik belajar, teknik visual branding, teknik itu nggak kamu kuasai. Jadi itu seperti mentor itu punya jati bangun dari pengalaman kerjanya, pengalaman hidupnya. Maka mentor akan langsung memberi kamu arahan, jangan lakukan hal-hal A, B, C, dan lakukan hal-hal X, Y, Z. Nah, itu fungsi mentor. Ya, semoga teman-teman bisa dipahami ya, karena istilah mentor memang nggak umum sih. Yang umum istilah instruktur, istilah guru itu mudah dipahami. Kalau instruktur itu gampang ya, kamu klik A, klik B, kemudian pelajari A, B, C, D, itu instruktur. Tapi mentor itu lebih dalam. Mentor itu
melihat apa yang sedang kamu kerjakan sekarang dan melihat ke depan apa yang akan kamu hadapi, dan kemudian mengharapkan agar yang kamu lakukan sekarang dan yang akan kamu hadapi itu sesuai dengan ekspektasimu. Ini betul insight. Oke, terima kasih.